Halo teman-teman kampus daring, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, kapanpun teman-teman menonton video ini. Kita lanjut dalam seri Java Programming Fundamental bagian 1 yang merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya di pengenalan Java Programming. Di pertemuan ini kami akan berbagi kepada teman-teman sehingga teman-teman bisa install, compile, bisa menggunakan editor, dan juga bisa coding simple. Coding simple seperti perulangan, kondisi, dan juga teman-teman bisa mengerti apa itu tipe data di dalam bahasa pemrograman Java. Oke, yang pertama kita akan membahas masalah instalasi dan juga kita akan membahas masalah IDE. Untuk instalasi Java itu sangat gampang sekali ya. Jadi kita bisa Google di sini untuk download softwarenya. Nanti itu tergantung dari operating system teman-teman. Jadi teman-teman mau pakai Windows, Linux atau pakai MacBook, itu tergantung dari teman-teman. Kita coba download JDK, kita pakai coba 8 ya. Nah di sini sudah kita download dari Oracle punya. Nah di sini tergantung dari teman-teman mau pakai Linux atau Solaris, atau Solaris itu bisa dipakai di server ya, atau pakai Mac. Itu untuk MacBooknya teman-teman, atau bisa pakai Windows, itu terserah, itu tergantung dari mesinnya teman-teman. Kalau saya pribadi saya pakai Mac, tapi saya juga pernah pakai Windows, pakai Linux juga pernah. Pakai Windows biasanya kalau habis install itu harus setup environment variable-nya, jadi teman-teman harus setup itu. Mungkin bisa Google lah, itu gampang kok, gampang banget, tinggal download, nanti install, setelah itu setup environment variable, nanti run command prompt, nanti teman-teman sudah tahu apakah Java-nya itu sudah diinstal apa belum. Kalau contohnya punya saya ini ya, nah ini coba kita, nah di sini sudah dijelaskan Java versinya 1.8. Ini memang versi Java yang saya install. Jadi untuk step instalasi ini menurut saya sangat mudah, jadi teman-teman tinggal ngikutin aja step-stepnya. Silakan komen atau tanyakan ke saya jika teman-teman ada masalah nanti dalam proses instalasi. Selanjutnya kita akan menuju ke IDE ya. IDE ini merupakan tools yang digunakan oleh developer untuk coding, jadi mempermudah hidup developer. Nah seperti teman-teman lihat di layar saya ini, saya pakai Eclipse. Selain Eclipse saya juga ada IntelliJ, ini favorit saya, dua ini. Kadang-kadang kalau mungkin teman-teman lihat banyak juga yang memakai NetBeans. Untuk lebih jelasnya kita ikuti yang berikut ini. Ngomong-ngomong tentang IDE yang biasa dipakai oleh profesional Java developer itu seperti yang saya jelaskan di gambar ini. Kita bisa pakai Eclipse, IntelliJ, NetBeans, Notepad, atau bahkan Sublime. Itu terserah teman-teman mau pakai yang mana. Kalau favorit saya itu Eclipse dan juga IntelliJ karena shortcutnya sangat banyak sehingga lebih produktif dalam membuat coding. Tapi kembali itu terserah teman-teman. Nunggu lama, kita bahas untuk sintaks, variabel, dan scope. Ini mungkin lebih ke praktis ya. Jadi saya langsung menggunakan Eclipse. Kalau teman-teman mau menggunakan yang lain, itu terserah teman-teman. Yang penting sama saja sebenarnya. Yang penting bisa mengerti konsepnya. Kita buka dulu Eclipse-nya. Sorry, ini saya harus menggunakan
workspace yang baru, contohnya misalnya mungkin fundamental, campus daring, Java fundamental. Gini aja lah, Java fundamental. Ini nanti untuk tempat nyimpan workspace-nya, tapi bukan berarti codingnya juga harus di situ. Itu nanti bisa pakai eksternal, atau kalau pakai internal berarti nanti di dalam workspace itu codingnya. Kalau eksternal bisa terpisah. Nah, ini tampilan awal ketika pertama kali menggunakan Eclipse. Pertama kali akan ditunjukkan beberapa menu-menu ya di sini. Kalau saya biasanya ini saya uncheck, tidak saya centang, soalnya saya sudah nggak perlu untuk melihat ini. Kalau teman-teman mau lihat, nah di sini juga ditunjukkan tutorial, contoh. Nah, lumayan lengkap sebenarnya ini untuk IDE-nya. Oke, saya close dulu. Yang pertama akan saya tunjukkan ke teman-teman masalah sintaks. Kita create Java project dulu ya. Mungkin basic programming misal namanya gitu. Untuk nama project itu terserah teman-teman ya, ini cuman project. Yang lainnya biarkan seperti default. Ini berarti Java-nya Java 8. Nah, kalau di sini dijelaskan use an execution environment JRE. Kalau di sini bisa, maksudnya kita bisa specify, walaupun mungkin di mesin kita tidak ada Java 9, tapi kita bisa specify Java 9. Nah, untuk Java 9 yang di sini berarti ngambilnya itu dari Eclipse, bukan dari mesinnya kita yang kita install. Yang lainnya biarkan default seperti ini. Kita klik next. Biarkan seperti ini juga. Kita klik finish. Nanti beberapa saat akan sudah tercreate. Ini project pertama kita, namanya basic programming. Di sini source folder. Ini tempat code yang akan kita buat. Oke, kita buat code yang pertama ya. Untuk membuat coding, yang kita harus pilih adalah kelas. Apa itu kelas? Nanti lebih detailnya akan saya jelaskan di object oriented programming. Tapi kelas itu intinya adalah blueprint dari Java. Jadi Java itu terdiri dari beberapa objek. Nah, kelas itu merupakan cetakannya. Jadi dari kelas ini nanti akan tercipta instance atau objek apa yang mau dibikin. Kelas ini kalau dalam filenya itu biasanya berekstensi Java ya. Oke lah, kita buat dulu. Mungkin yang pertama adalah hello world. Sorry, salah ya. Hello world. Nah, package ini sangat penting ya di dalam Java atau di programming yang lain juga sama. Package itu untuk menstructure atau mengorganisir coding kita, jadi biar nggak berantakan. Biar kalau misal codingnya itu kita tempatkan dalam satu tempat, itu akan jadi besar dan akan sangat susah untuk diorganisir. Nah, package ini contohnya ya seperti directory lah. Kalau kita mungkin di PC kita itu seperti dalam folder gitu untuk menata data-data kita. Nah, di sini mungkin kita akan pakai edu campus daring mungkin ya, campus daring. Nah, di dalam Java itu ada namanya naming convention. Jadi naming convention untuk package itu biasanya mengikuti nama domain dari perusahaan. Misalnya kalau perusahaannya namanya kompas.com misal, berarti nanti package-nya itu com.kompas. Ini nanti gunanya untuk apa? Gunanya untuk menghindari konflik jika ada nama kelas yang sama.
Misalnya nama kelasnya itu person.java gitu. Nah, ternyata person.java ini selain di Kompas itu juga ada di perusahaan yang namanya CTV, misal kayak gitu. Nah, kalau nggak ada package ini, nanti waktu runtime itu konflik. Jadi JVM-nya akan bingung. Ini kelas dari yang mana? Apakah dari sini atau dari yang lain? Itu kalau dalam satu VM running dua kelas yang sama, namanya sama persis. Jadi kita kasih lagi. Jadi ini nama yang pertama itu nama perusahaan, katakanlah gitu. Yang kedua itu nama modul. Terserah teman-teman mau kasih nama apa. Nah, di sini juga di Eclipse ini ya, ditanyai apakah teman-teman mau generate method yang lain. Method itu function ya, atau fungsi. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci dalam beberapa pertemuan ke depan. Tentu saya mau generate main method ini nanti untuk mempermudah kita untuk memberi contoh ke teman-teman. Oke, kita klik finish. Nah, ini dia. Keuntungan dari Eclipse, sudah dibuatkan package-nya generic, Java-nya kelasnya juga sudah dibuatkan. Bayangkan kalau teman-teman harus membuat ini manual. Kalau menggunakan Notepad, teman-teman pasti membuat folder dulu, kemudian di add package dulu, kemudian membuat filenya, baru terbikin namanya kelas Hello World. Oke, yang pertama yang perlu saya jelaskan ke teman-teman, untuk naming. Java itu punya naming convention. Jadi untuk kelas, nama kelas itu camel case. Jadi yang pertama, huruf pertama itu huruf besar. Kalau lebih dari satu kata, berarti huruf pertama dari kata kedua juga huruf besar. Kalau programming lain mungkin ada yang pakai kayak gini, underscore atau kayak gini. Itu programming yang lain. Kalau Java pakai camel case. Nah, terus yang berikutnya curly bracket atau kurung kurung tanda kurung mungkin ya. Nah, ini wajib hukumnya di Java. Kalau teman-teman tidak punya ini, berarti nggak bisa compile nanti. Terus kalau teman-teman lihat yang paling atas ini adalah definisi package-nya. Jadi menunjukkan kelas ini berada dalam package ini. Terus main method. Seperti yang saya jelaskan tadi, method itu adalah fungsi atau fungsi-fungsi apa yang akan dimiliki, atau kemampuan yang dimiliki oleh kelas itu. Jadi main method ini merupakan generic dari Java yang menerima method string sebagai argumennya. Nah, ini to do ini maksudnya silakan coding di sini gitulah cara bahasa sederhananya. Kita buang dulu. Kita buat variabel pertama ya. Kita contohnya pakai gampang tuh apa ya? Mungkin pakai integer ya. Number misalnya gini. Ini 10 misal. Nah, di sini ada dua hal. Yang pertama deklarasi, yaitu number sebagai nama variabelnya, tipenya integer. Integer itu maksudnya number ya. Terus ada tanda sama dengan 10. Maksudnya di sini itu assignment kalau dalam bahasa programmingnya. Atau dengan kata lain, angka 10 ini disimpan dalam variabel number. Jadi nanti kalau dibawa kemana-mana, number itu ya 10 tadi. Contohnya kita mau bikin function ya, contohnya print. Oke.
Misalnya kita kasih nama number di sini. Oke. Nah, print ini merupakan function, karena belum dibikin, kita bikin dulu. Kita namanya function print, tipe data argumennya yaitu integer number ya. Sorry. Nah, di sini. Nah, maksudnya number yang di sini itu dipas, dikasihkan ke function atau method ini print. Tolong bikin sesuatu dari number ini. Do something. Misalnya kita mau print ya. Kita sys out ya, print number. Oke, kita simpan, kemudian kita compile. Kita run. Nah, di sini 10. Ini sebenarnya sama kalau kita itu ngeprint kayak gini. Nah, sys out juga 10 misalnya gini. Ini sama sebenarnya. Cuman bedanya satunya pakai hardcode, satunya pakai variabel. Nanti kita lihat bedanya apa, keuntungan dari masing-masing dari variabel itu apa. Oke. Di sini misalnya contohnya, saya mau pakai number ini misal 10 kali 2 misal. Tolong di print 10 kali 2. Misalnya gitu ya. Nah, kalau yang nggak pakai variabel 10 kali 2 misalnya gini. Tapi yang pakai variabel di sini tinggal begini. Nah, tinggal gini, kita run. Yang pertama ini 10, yang kedua ini 20, terus yang kemudian yang ini yang pakai variabel itu 20. Nah, bagaimana kalau misal saya ganti jadi 20 numbernya ini? Nah, otomatis di sini harus ganti satu-satu gini. 20 variabel cuman ganti sekali. Sorry. Nah, tadi teman-teman memperhatikan kalau di sini ya ada shortcutnya. Nah, di Windows ada juga shortcutnya, sama juga. Nanti teman-teman kalau mau pakai Windows silakan lihat sini. Di sini ada juga kok contoh-contoh shortcutnya di sini semuanya. Kalau pakai ID itu keuntungnya gitu, jadi pakai shortcut itu lebih efektif. Nah, itu variabel untuk number ya. Ada variabel yang menyimpan data tentang teks atau string. Misal data gini ya. Hello world. Ini waktu di print data, nanti outputnya hello world, kira-kira begitu. Sorry belum simak tadi. Nah, hello world itu variabel. Nah, tadi dijelaskan juga scope. Apa itu scope? Nah, scope itu maksudnya itu jangkauan ya. Jadi contohnya number di sini. Number di sini itu beda dengan number yang di sini. Jadi kalau misal di sini itu number, saya di sini kasih misalnya nomor, misal gitu. Nomor. Di sini nomor. Nomor. Nah, kalau saya run, ini masih bisa.
soalnya tidak berhubungan antara ini dengan ini. Ini disebut sebagai local variable. Jadi di sini number, di sini nomor. Walaupun di sini kita passingnya sebagai number. Nah, number di sini lokalnya di sini, nomor itu lokalnya di sini. Itu disebut local variable. Terus ada juga yang namanya global variable. Apa itu global variable? Global variable itu maksudnya variabel yang didefinisikan di levelnya di kelas. Misalnya gini ya, data 6 misalnya gitu. 100 misalnya. Nah, data 6 ini bisa diakses di sini, bisa juga diakses di sini. Contohnya saya print ya, data 6. Oh sorry, ini static, kan ini metodenya static, jadi ini harus static juga. Jadi modelnya itu harusnya seperti ini. Nah, kalau saya print di sini, nah, data 6 juga. Jadi nggak perlu di define 2 kali. Nah, data 6 100. Ini global variable. Yang ini lokal variable. Ini lokal variable juga. Nah, moga-moga teman-teman paham ya untuk masalah scope ini. Sangat berhubungan antara variabel dengan scope. Sebenarnya tips yang baik kalau dalam effective programming itu ya, dalam satu method itu kalau bisa usahakan maksimal itu 13 baris. Seperti halnya kelas di Java itu untuk variabel dan method itu ada naming conventionnya juga. Kalau kelas, kalau lebih dari satu kata huruf pertama dari kata pertama itu huruf besar. Tapi kalau variabel, misalnya gini, tipe datanya string, data string misal gini. Oke. Nah, kalau variabel naming convention di Java itu camel case, kata pertama itu kecil hurufnya, baru kata kedua itu huruf besar. Method juga gitu. Method persis sama kayak variabel. Jadi misal ini do print misalnya, berarti di sini diganti do print. Sorry, salah. Nah, begitu untuk variabel dan scope. Untuk perulangan kondisi dan tipe data di Java, kita bikin kelas baru aja biar lebih mudah menjelaskan. Misalnya kita sorry my friend, kita harus ambil yang kelas. Kita bikin kelas misalnya person ya, atau jangan person lah, nggak apa-apa person. Terus di person ini nanti dia bisa apa ya, misalnya dia bisa ngomong, misalnya voice talk. Berarti di sini hello, how are you, misalnya gitu ya, sebagai contoh aja. Kita buat function gini atau method. Terus berikutnya bikin apa lagi ya, itu aja mungkin. Terus kita bikin main methodnya. Main methodnya ini untuk execute nanti, untuk execute kelasnya ini biar mudah. Kita mulai dari perulangan ya. Perulangan itu looping kalau dalam bahasa programmingnya. Ada macam-macam model perulangan.
ada yang namanya for. Ini for loop misalnya di sini. Oke, kita bikin contohnya do for loop misalnya. For loop berapa kali? Nah, misalnya 5 kali. Jadi function ini akan melakukan hal yang kita minta sebanyak 5 kali. Jadi kita create. Delete. Misalnya function ini akan membuat apa ya? Talk person, kan for loop ya. For loop itu dimulai dari kayak gini. Ini terserah variabelnya, bisa pakai i atau bisa pakai j atau apa. Karena di sini sudah i, kita ganti saja menjadi max. Misalnya max itu maksimal. Di sini kita ganti menjadi i, misalnya i indeksnya dari pertama itu 0. Terus i juga sampai maksimalnya berapa. Terus ini akan indikator untuk bisa incremental, bisa nambah satu-satu gitu maksudnya. Jadi ini maksudnya di dalam for ini akan melakukan hal apapun yang kita minta selama berapa kali, selama terserah. Ini tergantung dari max value nya ini. Kalau di sini kita passingnya 5, berarti di sini 5, berarti di sini kurang dari 5. Nah, ini dimulai dari 0, berarti 0 sampai 4. Kan ini kan kurang dari 5 itu 4. Berarti selama 5 kali. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita print ya. Sysout. Misalnya kita bikin gini, data indeks misal indeks i, misalnya kita mau print person to talk. Nah, kita bikin gini aja, lebih gampang. Nah, mungkin di awal tadi teman-teman mendengar saya menyebut nama objek dan kelas kan. Oke. So ini kelasnya itu namanya person. Nah, waktu saya define seperti ini, new, ini saya membuat objek berdasarkan kelas person. Jadi nanti mungkin lebih detailnya di sesi object oriented ya, di tingkat lanjut. Untuk tingkat sekarang ini mungkin nanti masih belum. Oke. Kita ini harusnya kan string, atau nggak usah lah, kita bikin gini aja. Nah, nanti di sini akan melakukan talk hello how are you sebanyak 5 kali. Nah, kita lihat ya. Compile. Nah, apakah benar 5 kali? Coba kita hitung. Nah, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 5 kali. Benar. Itu looping pakai for. Ada juga looping pakai while. Nah, gini. Pakai while. Gimana itu? Nah, misal kita execute misalnya, while kita buat metode baru aja. Kita buat metode baru biar lebih clear. Nah, di sini baru kita bikin while-nya. While katakanlah kita
While ini maksudnya akan melakukan sesuatu sampai apa gitu maksudnya. Misalnya di sini kita define mulai dari 0. Jadi akan melakukan sesuatu ketika indeks sama dengan atau kurang dari 5. Kurang dari 5. Berarti kalau misal 5 kali berarti kalau misal kita melakukan sama persis seperti ini, dia akan printing 5 kali. Copy, paste. Nah, tapi di sini kan awalnya kan 0. Di sini kurang dari 5. Terus gimana bisa nambah si i-nya ini? Nah, makanya kita harus define i++ di sini. Maksudnya di sini increment 1 dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita coba ya. Kita run. Nah, sama persis dengan loop. Ada juga perulangan itu yang menggunakan do while. Jadi do dulu baru sampai batasannya itu apa gitu. Lakukan dulu sampai kapan. Jadi dia akan do something dulu sampai while, terus kondisinya itu apa. Kita ambil contohnya ini sama ya. Kita 5, misal indeksnya kurang dari 5 lagi. Atau biar enggak sama kita ganti 3 lah. Berarti nanti 3 kali. Nah, ini i. Terus kita copy aja ini sama. Biar lebih cepat. Kita execute do while ya. Nah, 3 kali. Persis sama. Jadi ada 3 cara ya untuk looping do while. Ada juga yaitu looping dengan cara recursive. Itu mungkin nanti akan saya jelaskan di tingkat lanjut ya. Biar teman-teman gak kebanyakan untuk tingkat dasar ini. Tadi sebenarnya untuk kondisi itu saya sudah bahas sekilas. Contoh kondisi itu seperti ini. Ini contohnya kondisi. Kondisi itu maksudnya syarat ya. Akan melakukan ini terus sampai syaratnya ini terpenuhi. Itu kondisi. Nah, dalam Java itu sama dengan kayak programming yang lain. Itu ada beberapa kondisi. Biasanya kita pakai if kayak gini. If misalnya apa ya? I sama dengan 4 misal. Oke. Ini mungkin terlalu ribet untuk kasih contoh. Saya langsung masukkan di sini aja. Oke. Jika if itu jika i-nya sama dengan 2, maka saya tidak mau print. Saya tidak mau print ini. Berarti ini dibuang dulu. Ini enggak usah di sini. Ya benar. Jika 2 maka tidak perlu print. Saya gunakan gini ya. Kita coba. Harusnya yang ini 2 ini akan dibuang. Duanya hilang. Soalnya di sini dikasih kondisi akan print jika i-nya itu bukan 2. Tapi kok ini masih ada?
Soalnya ini ada dalam method talk. Nah, di sini. Kalau ini kita pindahkan juga akan sama. Nah, itu kondisi. Itu pakai if. Ada juga yang lain kadang-kadang kita pakai else if. Jadi maksudnya gini. Jika terpenuhi di sini, maka melakukan ini. Jika tidak terpenuhi di sini, tapi terpenuhi di sini, maka akan melakukan ini. Oke, katakanlah di sini I sama dengan 2. Jadi kebalikannya ini ya. Jika I nya sama dengan 2, kita akan print yang lain yang membedakan ya. Sys out ini sama dengan I sama dengan 2. Misalnya kayak gini, I sama dengan 2. I adalah 2. Gampang lah. Jadi nanti akan print 3 kali tetap, karena tidak ada sama dengan 2 di print di sini. Tapi kalau 2 di print di sini. 3 kali cuman beda message. Oke, nah betul kan? Yang pertama indeks 0 dan indeks 1 itu di print di sini. Dan juga person talk-nya di print 2 kali. Soalnya di sini. Tapi I adalah 2, itu 1 kali. Nah, itu else if ya. Sebenarnya best practice-nya itu kalau kita mendefine if sama else if itu lebih baik ditutup dengan else. Meskipun kadang-kadang else-nya itu tidak melakukan apapun. Kenapa kayak gitu? Soalnya kalau hacker itu bisa sampai ngehack, sampai masuk ke sistem kita, dia akan menambahkan code itu. Potensi untuk kena hack itu akan lebih besar. Nah, itu kalau pakai if ya. Ada juga yang lainnya kondisi itu. Kita hapus ya. Kita hapus, kita pakai namanya case. Switch case. Jadi kayak gini ya. Nah, key-nya apa? Misal I. Key-nya itu I. Jika 1, maka melakukan sini. Terus misal kalau 2, misal 2, ini formattingnya ya. 2. Nah, gini. Misal kita kasih sini. Sys out index is indeks adalah 2. Indeks adalah 1. Di sini 2 aja. 2, bro. Terus by default akan print talk. This person akan talk. Coba kita execute ya. Nah, yang pertama indeksnya itu kan kosong. Pas ke sini I-nya itu kosong, 0. Waktu masuk ke sini 0, nggak cocok, tembus ke sini. 0 nggak cocok karena yang diharapkan itu 2. Jadi tembus masuk ke default. Jadi switch case itu kalau tidak dihandle sama sekali oleh kedua-duanya ini, maka akan tembus ke sini, ke defaultnya. Makanya penting sekali untuk mendefinisikan default, best practice itu ya. Nah, terus masuk lagi ke atas, jalan lagi. I-nya sudah nambah kan 1 tadi. Dari 0 nambah 1 berarti jadi 1. Masuk ke sini 1. Nah, karena di sini diharapkan 1, maka cocok. Makanya di sini masuk indeks adalah 1. Nah,
Ini kenapa kok ada break di sini? Maksudnya jika selesai melakukan tugas yang di sini, maka dia akan stop. Maka dia akan lanjut ke sini langsung. Jadi dari 1 akan nambah 1 tambah 1, 2. Masuk ke sini. Jika tidak ada break, contohnya gini ya. Nah, contohnya gini. Sorry. Nanti dia akan lanjut ke sini. Nah, kita print aja lah. Biar lebih mudah. Nah, akhirnya yang 2 ini printnya ke print 2 kali. Soalnya yang pertama ketika 1, selain dia melakukan yang ini, dia juga melakukan ini. Walaupun sebenarnya dia nggak masuk dalam kondisi ini. Itulah makanya kenapa harus pakai break. Break. Nah, itulah kondisi. Oke. Tadi kita membahas kondisi perulangan. Jadi teman-teman sudah bisa mungkin mulai meraba-raba ya gimana sih ngoding Java itu untuk kondisi dan perulangan. Terus tadi saya juga sempat membahas masalah tipe data. Tipe data di Java itu ada banyak ya. Yang pertama itu tipe native. Native itu contohnya kayak gini, integer. Integer n misal 10. Ini native. Ada model yang kedua itu object atau wrapper. Modelnya kayak gini, n besar. Misalnya di sini 6 gini. Bedanya apa ini dengan ini? Kalau ini itu native, itu berarti dia tidak membuat objek sama sekali. Kalau ini dia akan membuat objek. Maksudnya dia akan refer ke kelas ini. Nah, ini integer. Integer itu kelas. Kalau ini bukan kelas. Native. Kalau ini wrapper. Apa keuntungan ke masing-masing? Kalau tipe datanya, maksudnya kalau keperluan datanya itu nggak terlalu besar, ini tuh cukup. Misalnya 1 sampai 100, 1 sampai 100.000 atau 10.000 itu masih cukup. Tapi kalau datanya itu lebih besar, itu lebih baik menggunakan yang wrapper. Terus keuntungan dari wrapper ini juga karena ini objek, jadi dia memiliki method-method yang sudah di-define. Nah, seperti ini contohnya. Bisa dijadikan string, bisa dijadikan float, nah, double, macam-macam ya. Nah, ini juga tipe data ini, double, byte itu tipe data juga. Jadi number itu tipe datanya di Java itu ada lumayan banyak. Ada juga yang lebih besar dari untuk native ya. Dari integer itu long. Ini bisa mencakup sampai banyak. Kalau long tuh lebih besar. Kalau ini taruh sini mati dia. Jadi itu tipe data untuk number. Ada juga kalau wrapper itu ada namanya big decimal. Nah, ini bawaan Java ya. Teman-teman kalau memperhatikan, kenapa selalu saya di sini ada new. New di sini berarti menjelaskan kalau kelas ini diimplementasikan objeknya, jadi dibikin instansnya. Kan kelas tadi kan cuman blueprint. Nah, implementasinya ya ini, maksudnya itu gitu. Nah, ini big decimal. Ini biasanya dipakai untuk lebih spesifik, untuk number yang lebih spesifik. Biasanya pakai untuk scientist ya, atau untuk accounting, itu biasanya pakai big decimal. Ada tipe data juga namanya karakter. Ini cuman satu byte ya. Nah, ini gini. Nah, sudah gini aja.
Nah, bedanya kalau string itu bisa banyak A, B, C, D, ya, itu banyak. Karakter nggak bisa. Jadi string ini sebenarnya kumpulan dari karakter. Kalau karakter itu satu, string itu bisa multiple. Nah, kalau di sini dijelaskan string are constant. Jadi value-nya itu tidak bisa diganti. Kalau misal kayak gini, tapi ini kok bisa diganti, misal kayak gini ya. Ini sebenarnya bukan diganti. Kalau baca dari sini ya, string are constant. Constant itu maksudnya ya satu kali sudah, nggak bisa diapa-apakan, nggak bisa diganti setelah dia dibikin. Loh, tapi di sini kok bisa diganti di sini. Ini bukan diganti sebenarnya. Ini tercreate dua string. Yang pertama string yang ini, yang kedua string yang ini. Jadi sebenarnya dua string ini, bukan satu string. Kayaknya sampai segini untuk tipe data. Jadi kita tadi sudah membahas mengenai bagaimana cara compile, membahas mengenai sintaks, mengenai perulangan, mengenai kondisi, dan juga tipe data di dalam Java. Mungkin pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Setelah ini untuk membuktikan ya biar teman-teman nggak rugi ya, maksudnya sudah mengikuti video tapi tidak mendapatkan apa-apa kan juga sia-sia nanti waktunya. Setelah ini kita akan ada quiz. Nanti teman-teman bisa jawab dulu di kertas atau mana. Nanti kuisnya itu objektif ya, jadi nanti ada pilihan ganda, nanti tinggal pilih. Kemudian nanti di akhir setelah beberapa waktu saya akan tunjukkan jawaban yang benar. Oke, pertanyaan pertama, untuk mengorganisir kode atau kode dalam bahasa Indonesia ya di Java itu memakai A. folder, B. package, C. kelas. Kelas. Silakan simpan jawaban teman-teman di kertas, nanti kita cocokkan. Pertanyaan yang kedua, manakah di bawah ini naming convention di Java untuk variabel? Apakah A. ini number, atau B. ini number, atau C. ini number? Terus pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, di Java untuk melakukan perulangan itu memakai A. switch case, B. if else, C. do while. Mana yang benar? Oke, mungkin tiga ini dulu kita jawab satu persatu. Yang pertama,
Untuk mengorganisir kode di Java itu memakai, tentunya yang benar adalah B, package. Jadi yang ini salah, yang ini salah, yang benar adalah package. Terus pertanyaan kedua, manakah dua ini naming convention di Java untuk variabel? Apakah A, ini syah-syah saja tapi bukan naming convention? Apakah B, ini syah juga tapi bukan convention? C, nah ini baru camel case naming convention di Java. Semuanya ini valid, tapi untuk convention naming yang digunakan di Java itu yang C. Pertanyaan terakhir, di Java untuk melakukan perulangan itu memakai apakah A, switch case? Itu salah. Switch case itu adalah kondisi. Apakah B, if else? B ini juga kondisi. Berarti jawabannya adalah do while. Jadi untuk perulangan itu bisa memakai 3 tadi ya, do while atau loop. Oke, selamat untuk teman-teman yang mungkin sudah betul semua 3-tiganya. Bagi yang belum betul atau salah semua, tetap semangat, tetap nantikan video-video kami selanjutnya, jangan menyerah, teruskan belajar, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.